Halo guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi bareng saya Ratna Hasrini Dewi. Saya mahasiswi konversi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Seperti biasa nih guys, saya lagi kedapatan mata kuliah di kelas 2A Manajemen Non Reguler. Di sini saya akan bahas tentang jurnal dari dosen saya, yaitu Pak Dadang Priyono. Di sini saya bakalan bahas tentang penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Pasti kalian pengen tahu dong, saya bakal bahas ini tuh desanya ada di kota mana, yaitu ada di kota Bogor ya. Jadi di kota Bogor ini tuh tepatnya di Kabupaten Bogor ini punya desa yang ada program wirausahanya nih. Jadi tuh desa ini tuh eh, punya upaya untuk mengangkat potensi wilayah yang mampu menggerakkan perekonomian desa tersebut. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan peran koperasi dan UKM yang ada di desa tersebut, yaitu dengan cara menumbuhkan wirausaha baru serta membuka lapangan kerja untuk para warga yang terdapat di desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Bogor juga udah netapin sih Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya itu sebagai desa wirausaha. Nah, tujuan dalam penetapan desa wirausaha ini yaitu bener nggak sih apakah desa Gunung Malang potensial sebagai desa wirausaha dan mengetahui strategi pengembangan desa wirausahanya. Penelitian yang ada di desa ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi responden kajiannya itu dilakukan sama pejabat pemerintah daerah itu sendiri. Nah, penetapan desa wirausaha itu menggunakan 3 pendekatan, yaitu asesmen potensi, keselarasan dan harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dengan metode ini, Desa Gunung Malang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wirausaha. Adapun strategi pengembangan desa wirausaha yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas alat produksi, pengembangan kelembagaan usaha, peningkatan kualitas aparatur desa, pengembangan promosi desa wirausaha, peningkatan kualitas infrastruktur dan penyiapan masyarakat. Nah, kalian tahu nggak sih penelitian yang dilakukan di Desa Malang ini, yaitu uh, yang diteliti itu pertama itu ada faktor potensinya ya. Faktor potensinya itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, posisi geografis, yaitu usaha yang berkembang dan infrastruktur penunjangnya. Dan juga ada juga faktor kebijakan, yaitu faktor kebijakan itu seperti dari RT RW-nya, terus kebijakan dan program dari pemerintah pusat dan daerah. Dan tentu juga ada faktor harapan. Jadi faktor harapan ini tuh terdiri dari permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, terus harapan dari stakeholder penentuan desa wirausaha ini. Oh iya, dari tadi kan saya ngebahas tentang penelitiannya terus nih, dan kalian belum tahu kan, di desa Malang ini, di desa Gunung Malang ini produksinya apa? Yaitu diantaranya ada beberapa usaha yang dikembangkan, yaitu ada 2 jenis usaha yang cukup dominan, yaitu produk pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, tampah, bongsang, dan lain-lain, serta ada produk konveksinya juga. Nah, dari kedua jenis usaha UMKM yang dominan tersebut, masyarakat Desa Gunung Malang memutuskan untuk mengembangkan produk pengolahan bambu sebagai produk utama dalam program pengembangan desa wirausaha. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu yang pertama, produk pengolahan bambu menggunakan bahan baku dari desa itu sendiri, sedangkan produk konveksi menggunakan bahan baku dari luar desa. Yang kedua, produk pengolahan bambu menciptakan nilai tambah bagi hasil bambu di desa.
Terus yang ketiga, masyarakat yang mengusahakan produk pengolahan bambu lebih banyak dibandingkan yang membuat produk konveksi. Yang keempat, produk-produknya itu maksudnya produk-produk pengolahan bambu itu hasil kreativitas masyarakat yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan. Yang kelima, produk pengolahan bambu memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama jika mendapatkan sentuhan teknologi dan didesain yang lebih marketable. Jadi, saat ini para pengrajin menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan usahanya, yaitu harga jual yang masih rendah, teknik produksi yang masih tradisional, desain produk yang belum berkembang, kualitas SDM yang relatif rendah, dan kendala pengembangan pasar juga ya tentunya. Jadi berdasarkan kendala-kendala tersebut, masyarakat pelaku usaha dan aparatur wilayah berharap dengan adanya program desa wirausaha tersebut dapat mengembangkan usaha kerajinan bambu serta mampu mendorong motivasi generasi muda dalam meneruskan dan mengembangkan usaha yang telah dirintis orang tuanya. Jadi, kita sebagai pengamat wirausaha atau UMKM, kita itu harus punya strategi pengembangan di desa wirausaha. Di antaranya itu peningkatan kualitas SDM para pengrajin pengolahan bambu umumnya masih berpendidikan rendah kan, dan sebagian besar belum pernah menerima program pelatihan atau program peningkatan kualitas SDM lainnya. Jadi kita harus bantu mereka gimana caranya kasih pelatihan untuk mereka agar kualitas SDM-nya itu bisa meningkat. Pengembangan desa wirausaha akan berhasil jika disinergikan dengan upaya pengembangan desa Gunung Malang sebagai desa wisata. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan strategi promosi yang tepat, terutama kepada segmen wisatawan umum dan khusus. Promosi yang saat ini cukup efektif dijalankan adalah melalui pemanfaatan internet dan media sosial seperti kerjasama dengan para blogger, vlogger, dan youtuber untuk mengekspor desa Gunung Malang sebagai desa wisata. Promosi juga dapat dilaksanakan dengan mengadakan event di desa Gunung Malang. Terus kita juga harus bisa ningkatin kualitas infrastruktur program pengembangan desa wirausaha akan berhasil jika didukung oleh infrastruktur yang memadai, terutama jalan ya. Saat ini kan secara kualitas jalan menuju Kecamatan Tanjulaya khususnya Desa Gunung Malang sudah memadai, namun yang masih kurang adalah lebarnya jalan. Padahal Kecamatan Tanjulaya memiliki potensi yang bagus sebagai destinasi wisata alternatif dari kawasan puncak yang sudah padat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas para wisatawan. Oke guys, sekian review dari saya tentang jurnal penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.